Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agil Hidayat. Saya dari kelompok 5, yang dimana kami dari kelompok 5 ini membahas tentang kepemimpinan dalam human relation. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 5 untuk memaparkan materi dari kepemimpinan dalam human relation. Dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, organisasi, perusahaan, sampai dengan pemerintah, sering kita dengar sebutan pemimpin, kepemimpinan, serta kekuasaan. Ketiga kata tersebut memang memiliki hubungan yang berkaitan satu dengan yang lain. Dalam hal ini, beberapa ahli juga berpendapat tentang pemimpin. Di antaranya itu seperti DRS H. Melayu SP Hasibuan, yang dimana itu menurutnya itu pemimpin adalah seorang dengan wewenang kepemimpinannya mengarahkan bawahannya untuk mengerjakan sebagian dari pekerjaannya dalam mencapai tujuan. Ada juga menurut Davis and Ville, menurutnya itu pemimpin adalah seorang yang menduduki suatu posisi manajemen atau seseorang yang melakukan suatu pekerjaan memimpin. Dalam hal ini, kepemimpinan juga adalah seni untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang-orang sedemikian rupa untuk memperoleh kepatuhan, kepercayaan, respek, dan kerjasama secara loyal untuk menyelesaikan tugas. Terdapat 5 faktor yang tercakup dalam definisi kepemimpinan, yaitu yang pertama seorang agen, di mana seorang agen yaitu pendukung kekuasaan dan pelaksanaan dari kepemimpinan atau leadership. Yang kedua itu suatu proses atau cara berlangsungnya suatu peristiwa di mana pemimpin tengah menggerakkan suatu kegiatan. Yang ketiga itu bawahan yang melakukan tugas-tugas dan peran sesuai dengan ketentuan konvensi atau permufakatan, perjanjian, serta persetujuan yang diterimanya. Keempat itu bertingkah laku bawahan seperti yang diharapkan oleh pemimpin dan konvensi yang ada. Yang terakhir itu cara atau sistem tertentu dibantu dengan tata kerja, norma-norma, aturan, sanksi-sanksi, dan intensif kerja. Selanjutnya ada 3 hal penting dalam konsep kepemimpinan. Yang pertama itu kemampuan, kewibawaan, dan juga kekuasaan. Yang dimana kemampuan itu adalah segenap daya, kesanggupan, kecakapan, dan kekuasaan yang terdapat pada individu untuk bertingkah laku. Khususnya dalam hal ini untuk bertingkah laku sebagai pemimpin perusahaan, usaha, bisnis, dan industri. Di yang selanjutnya itu kewibawaan, yang dimana kewibawaan yaitu kelebihan, keunggulan, keutamaan, sehingga seseorang itu mampu mengatur atau membawa, memimpin, dan memerintah orang lain. Yang terakhir yaitu kekuasaan, yaitu kekuatan, otoritas, legalitas, serta pengaruh mengatur dan mengarahkan pengikutnya. Selanjutnya itu fungsi kepemimpinan, yang dimana pemimpin dalam suatu organisasi itu tidak dapat dibantah merupakan suatu fungsi yang sangat penting bagi keberadaan dan kemajuan organisasi yang bersangkutan. Yang dimana fungsi kepemimpinan ini memiliki 2 aspek. Yang pertama itu fungsi administrasi, yang kedua itu fungsi sebagai top manajemen. Yang dimaksud dengan fungsi administrasi yakni mengadakan formulasi kebijakan administrasi dan menyediakan fasilitasnya. Yang selanjutnya itu fungsi sebagai top manajemen yakni mengadakan planning, organizing, staffing, directing, commanding, controlling, dan sebagainya yang berhubungan dengan tujuan untuk memajukan organisasi tersebut. Yang selanjutnya itu kita masuk pada teori poin teori kepemimpinan, yang dimana dalam hal ini memahami teori-teori kepemimpinan ini sangat besar artinya untuk mengkaji sejauh mana kepemimpinan dalam suatu organisasi itu telah dapat dilaksanakan secara efektif serta menunjang kepada produktivitas organisasi secara keseluruhan. Dalam hal ini terdapat juga 4 gaya kepemimpinan yang dikemukakan oleh Blanchard. Yang pertama itu directing, yang kedua itu coaching, yang ketiga itu supporting, dan yang keempat itu adalah delegating. Yang dimana itu directing itu adalah gaya tepat apabila kita itu dihadapkan dengan tugas yang rumit dan staf kita itu belum memiliki pengalaman dan motivasi untuk mengerjakan tugas tersebut, atau apabila Anda berada di bawah tekanan waktu penyelesaian, kita itu menjelaskan apa yang perlu dan apa yang harus dikerjakan.
Yang selanjutnya itu tuh quashing, yang dimana quashing ini adalah keadaan pemimpin tidak hanya itu memberikan detail proses atau aturan kepada bawahan, tetapi juga menjelaskan mengapa sebuah keputusan itu diambil, juga mendukung proses perkembangannya dan menerima berbagai masukan dari bawahan. Gaya ini juga itu tepat apabila itu staf telah lebih termotivasi dan lebih berpengalaman dalam menghadapi suatu tugas. Yang selanjutnya itu atau yang ketiga itu ada supporting, di mana supporting adalah sebuah gaya pemimpin memfasilitasi dan membantu upaya bawahannya dalam melaksanakan tugas. Hal ini itu pemimpin tidak memberikan arahan secara detail, tetapi bertanggung jawab atas proses pengambilan keputusan yang dibagi bersama dengan bawahan. Dan yang terakhir itu ada delegating, yang dimana delegating ini adalah sebuah gaya seseorang pemimpin mendelegasikan seluruh wewenang dan tanggung jawabnya itu kepada bawahan. Yang dimana itu gaya delegating ini akan berjalan baik apabila staf kita itu sepenuhnya telah paham dan efisien dalam pekerjaan, sehingga itu kita dapat melepas mereka menjalankan tugas atau pekerjaan itu atas kemampuan dan inisiatifnya sendiri. Selanjutnya kita masuk pada poin pendekatan dalam kepemimpinan, yang dimana dalam pendekatan dalam kepemimpinan ini juga terdiri dari dua pendekatan. Yang pertama itu pendekatan sifat-sifat, yang kedua itu pendekatan keperlakuan. Pendekatan sifat-sifat atau traits approach adalah teori atau pendekatan yang memfokuskan pembahasannya kepada faktor-faktor yang menyambungkan kepada efektivitas kepemimpinan. Pendekatan ini tuh mengasumsikan atribut-atribut seperti inisiatif, dominasi sosial, dan ketabahan atau yang merupakan faktor utama dalam keberhasilan dan kegagalan kepemimpinan. Yang kedua itu ada pendekatan keperlakuan atau behavioral approach, yang dimana dalam pendekatan ini itu dapat dilihat pola tingkah laku pemimpin untuk mempengaruhi karyawannya, yang dimana perilaku pemimpin ini dapat prioritas kepada tugas atau kepada hubungan antar karyawan. Yang selanjutnya yaitu karakteristik personal dalam kepemimpinan, yang dimana dalam karakteristik personal dalam kepemimpinan ini terdiri juga dari beberapa poin. Yang pertama itu kepandaian dan superior, yang dimana itu menurut penelitian manajemen yang efektif itu cenderung mempunyai kepandaian yang superior. Beberapa peneliti melaporkan intelligence quotient atau IQ itu pemimpin yang berhasil berada di antara 115 sampai 130. Namun demikian harus diingat bahwa kecerdasan merupakan hal yang relatif, artinya itu tidak setiap memimpin memiliki IQ tinggi. Kepemimpinan bukan hanya persoalan kepandaian, tetapi juga ditentukan oleh kemampuan di dalam membangun hubungan dan seni mempengaruhi orang lain. Yang selanjutnya itu kematangan emosi, yang dimana pemimpin yang berhasil adalah mereka yang mempunyai kematangan emosi, mereka yang percaya diri dan mampu mengarahkan bawahannya dengan tenang dan menampilkan perilaku yang mendukung. Yang selanjutnya itu dorongan motivasi, yang dimana pemimpin yang efektif itu mempunyai dorongan atau motivasi yang tinggi, atau motivasi itu bisa dipicu oleh beberapa hal, yaitu pertama itu mereka tampaknya termotivasi oleh kesempatan untuk memperoleh kekuasaan dan mengaktualisasikan dirinya. Yang kedua itu mereka itu termotivasi karena meningkatnya pendapatan pribadi, penghasilan. Misalnya itu dengan menjadi pemimpin atau pimpinan akan menerima gaji yang lebih tinggi. Selanjutnya itu keterampilan mengatasi masalah, yang dimana itu dalam hal ini itu pemimpin yang efektif itu mempunyai keterampilan menyelesaikan masalah yang sangat baik, yaitu mereka itu melihat masalah sebagai sebuah tantangan dan kesempatan untuk menunjukkan kemampuan manajerial mereka. Itu keterampilan ini itu berkaitan erat dengan dorongan atau motivasi yang tinggi dan bersedia menanggung resiko. Berani memimpin berarti berani menanggung resiko dan konsekuensi-konsekuensi lainnya. Yang selanjutnya itu keterampilan manajerial, yang dimana keterampilan manajerial ini terdiri dari 3 keterampilan. Yang pertama itu keterampilan teknik atau technical skill,
Yang dimana technical skill ini adalah pengetahuan tentang bagaimana sesuatu itu bekerja, yang dimana ini sangat penting untuk manajer tingkat terendah seperti penyelia supervisor. Yang selanjutnya itu keterampilan yang berhubungan dengan manusia atau human skill, yang dimana human skill ini adalah pengetahuan tentang bagaimana berhubungan dengan manusia, yang dimana ini sangat penting untuk manajer tingkat menengah yang harus memimpin manajer lainnya. Yang ketiga itu keterampilan konseptual atau conceptual skill, adalah pengetahuan tentang bagaimana semua bagian-bagian organisasi dan departemen itu cocok antara satu dengan yang lainnya atau fit together. Jadi itu keterampilan kepemimpinan, yang dimana keterampilan ini berkaitan dengan karakteristik tugas untuk pemimpin yang efektif sebagaimana diutarakan oleh Stockdale. Di dalamnya itu berupa inisiatif, keinginan untuk berhasil, orientasi tugas, dorongan untuk tanggung jawab, dan tanggung jawab dalam mengejar tujuan. Yang terakhir itu keinginan untuk memimpin, yang dimana supaya agar dapat menjadi pemimpin yang efektif, seorang harus berkeinginan untuk memimpin dan harus mau bertanggung jawab atas kedudukannya. Poin terakhir yaitu perilaku kepemimpinan. Ada 4 gaya perilaku kepemimpinan, yaitu kepemimpinan otoritarian, di mana pemimpin yang menganut kepemimpinan otoritarian cenderung menentukan pada pekerjaan dengan penekanan pada penyelesaian pekerjaan dan sedikit pada aspek manusia. Yang kedua itu kepemimpinan paternalistik. Pemimpin yang mempraktekkan kepemimpinan paternalistik adalah mereka yang menekankan pada pekerjaan tetapi tidak seperti otoritarian. Mereka mempunyai pertimbangan untuk pegawai. Yang ketiga yaitu kepemimpinan partisipatif, yaitu pemimpin yang mempunyai perhatian untuk manusia dan pekerjaan adalah kepemimpinan partisipatif. Mereka mendorong bawahan, mereka memainkan peran aktif dalam mengoperasikan perusahaan, tetapi mereka menahan diri untuk membuat keputusan final pada hal-hal yang penting. Yang terakhir yaitu kepemimpinan laissez-faire, yang dimana model kepemimpinan ini yaitu bawahan memainkan peran yang lebih besar. Jika seorang pemimpin terus dalam transisi ini, dia dekat sekali dalam posisi memberikan posisi kepemimpinannya. Dalam kepemimpinan ini, seseorang pemimpin hanya mengecek sekali-kali untuk melihat bagaimana pekerjaan tersebut selesai dilakukan. Untuk memahami kepemimpinan yang efektif,